Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsir Pak Ustaz Hadi. Untuk selanjutnya ingat waktu sudah mendekati berbuka, mohon persilakan untuk tim maklum untuk memberikan tausiah sebagai pengantar kita berbuka kali ini. Beliau kami persilakan. Boleh Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum dan amma ba'da. Hadratul mukarramin, segenap para jamaah Masjid Jami Baitul Hidayah, wabil khusus Ketua DKM dan jajaran Bapak Ngatiran yang sama-sama kita muliakan, Bapak Miswari, barangkali Bapak Ustaz Hadi, Bapak Teddy, Ketua dan sesepuh kita, Bapak Beliau, Bapak-bapak sekalian yang hadir pada kesempatan sore yang mulia ini ataupun yang berhalangan dimanapun berada, khususnya ibu-ibu sebagai panitia penyelenggara yang sibuk, mudah-mudahan semuanya dibalas dipandang mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertemuan kita pada sore hari ini di bulan Ramadan ini insya Allah menjadi pertemuan yang terakhir di pekan yang keempat, ya, pekan yang keempat. Jadi pertama, kedua, ketiga, sekarang keempat, karena kebetulan Ramadan kita kali ini ada 5 pekan. Insya Allah pada minggu yang akan datang itu tepatnya dengan hari terakhir kita puasa Ramadan, makanya kita khususnya di hari Ahad kita tidak ada pertemuan. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir ini, khususnya untuk saya pribadi, ada manfaat yang kita bisa ambil dari setiap pertemuan kita, sehingga ilmu yang kita sama-sama pelajari menjadi ilmu yang kelak bisa mengantarkan kita menuju ridho dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kedua, karena ini juga minggu yang atau pekan terakhir di bulan Ramadan, maka apabila ada kekurangan dalam hal apapun di setiap pertemuan malam ini, baik yang sengaja ataupun yang tidak sengaja, yang langsung atau tidak langsung, yang saya ketahui atau yang Bapak lebih mengetahui, berkenan sekali apabila ada, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dan selebar-lebarnya. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita bisa saling maafkan, yang manfaatnya kalau kita saling manfaatkan insya Allah, satu, kita akan diberikan nikmat sehat walafiat, dan mudah-mudahan umur kita diberikan umur yang panjang dalam keadaan berkah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin rahimakumullah, di pertemuan ini yang paling penting saya sampaikan, pertama mengingatkan khususnya kepada pribadi, mari sebagai kepala keluarga kita jangan sampai ada yang terlewat dari kewajiban kita untuk memenuhi pembayaran zakat fitrah keluarga kita masing-masing. Orang yang berhak kita bayarkan zakatnya jangan sampai nanti terlewat sampai waktunya habis, yaitu ketika khotib sudah berdiri di mimbarnya, maka waktu itu sudah tidak lagi ada untuk kita bisa membayar zakat fitrah. Kalaupun setelah kemudian khotib itu pergi berdiri di atas mimbar kita lupa, lalu kita bayarkan setelah khutbah atau setelah selesai Idul Fitri, maka itu tidak menjadi satu kewajiban yang tuntas, tapi hanya menjadi sedekah saja. Artinya ada dosa yang kita lakukan di hari itu. Sedangkan puasa kita tergantung dari itu. As-shawmu muta'alliqun bainas samai wal ardh hatta yu'ti zakat. Puasa itu bergantung di antara langit dan bumi sampai kemudian orang yang berpuasa itu menunaikan kewajiban membayar zakat. Jadi puasa kita ini nasibnya tergantung zakat. Padahal zakat itu kalau dihitung secara kalkulatif nggak sebanding dengan harian kita puasa, itu hitungannya. Ya kan Pak? Seminim-minimnya yang boleh kita bayarkan kan itu 3 kilo atau 2,5 kilo gitu. Atau kalau dengan kurs uang sekarang itu bawa berapa sih? 37.500 37.500 ya. Nah,
atau di beberapa tempat ada yang 35 karena itu udah bagus banget 35 juga. Walaupun kita beraskan itu udah beras 10.000 35 itu. Kalau 3.500 udah beras 12.000 setengah. Masyarakat kita udah jarang makan beras yang 12.500. 10.000 udah bagus banget. Bahkan di warung depan saya itu nggak ada beras 12.000. Ada yang paling banyak 10.000. Ya, itu udah bagus banget. Tapi alhamdulillah kita sadar kalau kemudian kita bayar segitu karena keyakinan kita seandainya kita bayar 10 kali lipat dari itu pun sangat kurang dari untuk mensyukuri apa yang telah diberikan Allah atas nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Ya kan? Allah kasih mata kita gratis, telinga kita gratis, mulut, lisan, leher, tangan, kaki, perut. Kok setahun sekali suruh segitu bayarnya kita nggak mau, itu kan bahasa kitanya apa? Ya, terlalu. Seandainya Allah dalam Islam kita nggak usah bayar zakat, kalau Allah ambil mata dan lidah kita mau nggak kan gitu? Motor kita yang nggak bagus aja setahun mahal macam ini. Makanya ini itu sebagai bahan tadabbur dan tafakkur kita masing-masing. Jadi sekali lagi saya ingatkan untuk saya pribadi, umumnya untuk jamaah sekalian, mari kita tuntaskan pembayaran zakat fitrah untuk diri kita dan keluarga yang menjadi tanggung jawab kita masing-masing, istri dan anak-anak kita atau orang siapa yang ada di rumah kita yang menjadi tanggung jawab kita tunaikan, jangan sampai terlewatkan waktunya karena puasa kita tergantung dari zakat kita. Yang kedua, sebagai ilmu yang mungkin harus kita persiapkan menjelang Idul Fitri, karena malam hari raya itu dan pada malam Senin yang akan datang, maka yang harus kita persiapkan adalah pertama, mari sama-sama nanti kita berusaha untuk menghidupkan malam Idul Fitri. Rasul SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Man ahya lailatal aid." Siapa orang yang menghidupkan 2 malam hari raya, lailatul aid, bunyi hadisnya. Ya, 2 malam hari raya yaitu Idul Fitri dan Adha. Ya, lam tamudul qulub. Kata Rasul, tidak akan pernah mati hatinya di hari dimatikan hati-hati manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali. Karena ada masa di mana hati itu dimatikan, dibekukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa mikir lagi. Khususnya kita sangat berlindung dari matinya hati saat kita menghadap Allah. Saat ajal kita dijemput oleh Allah, kita berlindung kepada Allah agar hati kita nggak mati, agar hati kita nggak kosong. Karena kalau sampai hati kita mati saat kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masalah baru kita akan dapatkan masalah benar, masalah besar. Orang mati lupa Allah, berat itu banyak. Ya, mending lupa bini mas, daripada lupa Allah. Mending mati lupa sama istri. Sebab istri kalau mati duluan lupa sama kita, gitu kan? Yang mending lupa sama istri. Ya. Makanya kita berharap dengan membaca takbir. Enggak harus di dalam masjid, enggak. Nih di jalan-jalan sambil naik motor, bapak nongkrong di pinggir-pinggir rumah, takbir. Perempuan-perempuan sambil masak, takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Harus di masjid harus. Ya, hatta fi syukaki kata Rasul. Sampai di gang-gang kita harus layakan dengan takbir. Ya. Insya Allah orang ini akan dihidupkan hatinya di mana itu hati akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, ketika kita berada di malam Idul Fitri awas, ya. Memang situ ada kisah yang menarik di mana iblis dan semua anak buahnya, iblis itu raja, anak buahnya setan namanya. Ini semuanya menangis. Lalu mereka membuat rapat besar, rapat pleno besar, ya, atas kejadian yang mereka alami karena sadar benar di malam itu semuanya orang-orang yang puasa Ramadan
kecewa, nangis dia. Nangis sejadi-jadinya. Ya anak buahnya, ya atasannya, ya ketuanya, semua nangis. Kemudian Iblis ini berkata ketuanya, karena ini malam semua manusia dosa yang diampuni Allah Subhanahu wa taala, hari ini disebut dengan Yaumul Fitri, maka aku pesankan kepada kalian goda manusia agar lupa dengan Allah lalu tunggu dosa lagi. Makanya hati-hati waktu gitu. Ya karena kita tahu di pasar ini langsung terus kalau itu pas gue naik kelas 5 dia tuh baru terus pasar syukur-syukur itu bisa mandi berdua sama istri bareng-bareng, bagus tuh. Dapat sebulan 2 kali. Yang mandi bareng sama mandi sunnah Idul Fitri. Suatu nawaitu mustal akbari Idul Fitri sunnatan lillahi ta'ala. Niatnya. Ya, yang punya istri. Yang istri yang sambil melamun kayak gimana? Bebas ya. Tuh. Tuh. Yang kedua, setelah mandi selesai, Bapak kemudian pakai baju yang paling bagus. Menurut Bapak yang paling bagus, bukan yang paling baru. Walaupun biasanya yang paling bagus itu yang baru. Berarti kita disunahkan beli baju baru itu untuk sholatnya itu. Ya. Jadi pecinya, kainnya, bajunya yang paling bagus. Sunnah hukumnya. Memang itu ajaran. Jadi kalau kita pakai baju, sebelum kita pakai kemana-mana, kita pakai sholat dulu. Kemudian disunahkan sebelum Idul Fitri, setelah pakai baju pakai minyak wangi. Ya, pakai minyak wangi. Sudah selesai ya. Ya. Kemudian setelah pakai minyak wangi, lalu kemudian Bapak makan dulu. Sunnah makan dulu. Ya, makan dulu. Ketupat 7, insyaallah ya kenyang ya. Ketupat makannya ya. Tahu ya. Makan dulu, berangkat. Berangkatnya harus mukhalafah. Berangkat pulangnya bedain jalannya. Jadi kalau Pak Adi berangkat dari sini, nanti pulangnya putar dulu ke situ. Nah, mukhalafah namanya. Atau ke sana dulu. Agar bertemu banyak teman. Karena sunnah. Gitu ya. Sunnahnya begitu. Pulang berangkat dari itu, pulang ke situ juga. Itu nggak sunnah. Kemudian terakhir kita saling berdoakan dengan doa taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Siapa yang wasiat makum bantu ulamin bantu bi khair insyaallah ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Waktunya sudah habis sudah waktu ya. Sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih. Mudah-mudahan hari raya kita